Assalamualaikum teman-teman. Sore ini kita akan belajar bersama terkait dengan scraping berita. Untuk kamu yang eh, senang media, pengen ngambil berita-berita penelitian di media untuk para mahasiswa atau para peneliti, dosen, berita di media ini penting untuk bisa kita olah menjadi satu kajian ilmiah. Dan kali ini kita akan mencoba men-scrap berita-berita dari Detikcom. Kenapa Detikcom? Karena Detikcom yang sudah berbaik hati untuk memberikan kesempatan kepada siapa saja mengambil beritanya dan mengolahnya untuk tujuan-tujuan baik. Kalau kita lihat di ketentuannya, nah ini siapa saja ini diizinkan untuk melakukan scraping dengan cara wajar ya, untuk keperluan, sehingga berita-berita Detikcom itu bisa lebih bermanfaat. Karena itu bagi kita, saya, karena saya pengamat media, itu memerlukan berita-berita yang bisa kita ambil datanya, bisa kita tabulasi, bisa kita jadikan bahan untuk penulisan, artikel, penelitian, dan lain sebagainya, sehingga kemudian bisa kita olah untuk pembuatan artikel ilmiah. Kalau kita lihat Detikcom, nah ini ada yang akan dijadikan link untuk scraping itu berdasarkan menu pencarian. Biasanya pencarian karena tema-tema tertentu ini bisa kita dapatkan di sini, misalnya sampah. Begitu kita klik sampah, nanti semua berita terkait dengan sampah ini kita ambil sesuai dengan relevansinya ya. Nah, di bagian bawah ini ada halaman 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga nanti akan kita gunakan dalam filter untuk scraping. Berapa halaman yang ingin kita scrap. Saya belajar dari sumber inspirasinya ini ya. Nanti teman-teman juga bisa ambil mudah scraping berita online pada situs Detikcom menggunakan Google Colabs. Nah, ini ada tutorialnya. Nanti bagi yang pengen latihan juga bisa ya. Terima kasih kepada Mbak siapa nih yang menulis, Mbak kalau nggak salah nih, Mbak Esarina. Ini juga ada YouTube-nya ya, kalau mau nih. YouTube-nya ada di sini kalau nggak salah ya. Ini YouTube-nya dari Mbak Buat website praktis. Sarina, Mbak Rina namanya ya. Nah, ini bisa belajar di situ. Oke, lanjutkan. Jadi kita akan mencoba hasilnya. Saya sudah bikin, kemudian saya minta bantuan ChatGPT untuk merapikan. Setelah dirapikan nanti dibikinkan form. Jadi kalau saya jalankan, nah ini saya bikin query-nya di sini. Biasanya query-nya kan ada di dalam tuh. Tapi kita minta ChatGPT tolong bikinkan form filter agar kemudian bisa lebih fleksibel menggunakannya. Query-nya di sini. Jadi kalau kita tulis sampah, berapa page yang akan kita tadi hasil pencarian sampah itu seberapa banyak yang akan kita ambil. Dari hasil pencarian itu satu halaman itu sekitar 10 sampai 12. Nah, kita memerlukan berapa berita kira-kira yang akan disampah ambil? Apakah semuanya ataukah cukup beberapa berita aja? Misalnya kalau kita perlu sekitar 30 berarti 3 halaman. Nah, kita coba aja satu halaman biar cepat. Jadi query-nya apa? Page berapa yang akan kita ambil? URL untuk apa? Ini untuk keperluan lain. Jadi kalau kita tidak perlu mencari pakai query, tapi kita sudah memiliki link hasil pencarian, nanti kita tinggal masukkan di situ. Nanti kita coba berikutnya. Kita coba dulu nih, kita jalankan. Kita pencarian sampah. Kita coba scraping, beritanya sedang men-scrap. Nah, ini kalau ada tanda begini berarti sedang jalan ya. Artinya berita ini kita dapatkan.
Wagub Gianyar hadiri arahan gubernur terkait sampah. Warga tolak biasanya nanti ada sampah. Jadi semua berita sampah itu kita dapatkan, kita lihat nih hasilnya. Dan ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Tadi kita meng-scrap sekitar ada 1 halaman, ada sekitar 10 halaman ya. Kita dapatkan ada medianya dari Detikcom, tagarnya ini, kemudian ada titelnya, judul dari beritanya itu apa. Nah, ini semua sampah, sampah terkait sampah, macam-macam. Terus kita juga bisa ngambil deskripsi. Deskripsi itu berita, biasanya berita yang muncul ada di setelah judul. Nah, cuma saya lupa nih. Ini kan saya buatnya juga sudah cukup lama ya. Di deskripsi ini kalau nggak ada nanti bisa ngambil juga dari 2 paragraf pertama dari konten yang ada dari berita. Itu bisa kita buat, nanti bisa minta tolong sama ChatGPT untuk AI untuk membikinkannya. Kemudian ada tanggal. Nah, ini tanggalnya. Kenapa perlu tanggal? Tanggal juga perlu kita ambil untuk melihat kapan itu berita itu dimuat. Dan bisa juga kalau jumlahnya banyak nanti kita bisa melihat tren ataupun melihat siklus dari berita, bisa juga. Terus kemudian linknya juga kita ambil karena sewaktu-waktu kita pengen melihat lebih detail atau menjadi dasar bukti ilmiah. Ini juga linknya ada di sini lengkap. Kemudian ada konten. Konten itu apa ya? Konten itu semua isi berita. Itu bisa kita ambil di situ. Jadi konten itu yang mana ya? Ini kan gini nih. Ini beritanya, judulnya. Yang ini nih deskripsinya. Nah, kontennya kayak apa ya? Kita misalnya klik, maka konten adalah semua yang berita yang ada di sini. Dan ini bisa kita ambil. Ya sesuai keperluan saja. Kalau kita memerlukan konten untuk mengetahui isinya, maka kita bisa ambil itu untuk keperluan seperti yang kita inginkan. Nah, di samping itu kita juga membuat seperti tadi, ada bisa dikembangkan ya. Kalau di yang aslinya nggak ada, cuman saya minta ChatGPT untuk mengembangkan bagaimana agar pakai URL. URL itu kalau kita misalnya sudah menemukan, melihat-lihat ini pencarian, misalnya terkait yang sini apa sih, kasus Dahlan Iskan misalnya ya, ada apa sih kok sampai Jason Iskan jadi tersangka kasus penggelapan pengacara hoax. Kasusnya Dahlan Iskan ini menarik nih, misalnya kita ambil saja nih tadi berdasarkan link ini. Nah, kalau link ini sudah kita ambil, kita masukkan di sini. Nah, tadi link hasil Dahlan Iskan juga ada kan, halaman 1, halaman 2, 3 dan lain sebagainya, sama, berarti secara struktur mirip. Nah, ini kita ambil sesuai itu. Nah, di sintak yang sudah saya buat itu, bagaimana kalau linknya ini kita isi, berarti query-nya tidak dipakai. Karena kita mau memakai linknya saja sama page-nya. Kita coba scraping ya. Atau kita coba yang sekarang 2 lah ya. 2 page. Nah, ini semua Dahlan Iskan. Nah, semua terkait dengan Dahlan Iskan tadi dari link itu. Ini kita scraping ya. Ini sudah mulai halaman 2, jadi satu halaman itu sekitar 12 ya. Ini 24. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kita sudah berhasil mengambil. Di tagarnya manual URL ya, karena kita ngambilnya berdasarkan URL ya. Medianya Detikcom, titelnya, nah itu sama kayak tadi, title, description, terus date, link, dan lain sebagainya. Ini jumlahnya cukup banyak. Nah, ini kalau data ini sudah kita miliki, kita bisa melakukannya, menggunakan data ini untuk keperluan penelitian. Dan untuk teman-teman mahasiswa atau para peneliti atau dosen yang membutuhkan data dari media, ini kan baru dari Detikcom, dan saya sudah mencoba beberapa media, ada sekitar 16 kali ya, media nasional. Kalau pengen melakukan penelitian tentang itu, boleh kerjasama.
saya bantu data, nanti Bapak Ibu para peneliti membuat kajiannya. Saya tidak menjual data, tapi cukup saya ikut di dalam penelitian jadi orang kedua. Boleh orang kedua, boleh orang ketiga. Dan untuk teman-teman yang mahasiswa yang mau skripsi perlu bantuan data dan saya tidak bisa masuk, boleh juga hubungin kalau itu nanti temanya sesuai. Ini bisa nanti dan saya punya waktu dan kesepakatan, kita bisa bantu teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya, memberikan inspirasi. Silahkan diusahakan karena kita para pembelajar, link belajarnya itu sudah ada dan silahkan dicoba. Terima kasih.